Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang ingin membawakan materi yang berjudul Kerajaan Ternate dan Tidore. Dan saya sebagai ketua kelompok, yaitu Ahmad Ramadhani, dan anggota saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho. Perkenalkan, nama saya Cinta Ayu. Perkenalkan, nama saya Astri Olia Kolbi. Perkenalkan, nama saya Febri Nurpapsi. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Putih. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahman. Ya, itulah dia anggota kelompok dari kami. Dan yang akan membawakan materi ialah saudari Astrid Aulia dan saudari Febri Nurpapsi dan saudari Nabila Rahman. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada saat itu berdirilah 4 kerajaan Islam di Maluku yang dulunya disebut Maluku Keiraha atau Maluku Empat Raja. Maluku Keiraha memiliki arti Kesultanan Ternate yang diperintah oleh Sultan Zainal Abidin sejak tahun 1486 hingga 1500. Kesultanan Tidore yang diperintah oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang diperintah oleh Sultan Sarajati, serta Kesultanan Bacan yang diperintah oleh Sultan Kaicil. Buku seiring bertambahnya waktu kedua kerajaan tersebut bersaing memperebutkan hegemoni politik yang ada di daerah Maluku. Di samping itu, Kerajaan Ternate juga dikenal sebagai Kerajaan Bali yang sudah berdiri sejak tahun 1257. Salah satu dari keempat kerajaan tersebut didirikan oleh Ba'ab Mansur, ulama yang sangat berkuasa sejak tahun 1257 hingga 1272 M. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan saat itu. Pada masa itu Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Keadaan seperti ini mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah kehidupan politik Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada saat Portugis memasuki wilayah Maluku, pihak Portugis langsung memihak sekaligus membantu Ternate di tahun 1521. Muncullah perselisihan kaum putih di daerah Maluku. Namun, lama-kelamaan, tingkah dari Portugis tidak disukai oleh masyarakat. Sebagai penguasa Ternate, Sultan Hairun semakin anti dalam urusan melihat tindakan-tindakan dan gerak-gerik Portugis. Oleh sebab itu, Sultan Hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli yang dilakukan oleh pihak Portugis. Yang ketiga, kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat, dan kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Yang keempat, kehidupan sosial Kerajaan Ternate dan Tidore. Sejak kedatangan Portugis yang membawa misi gospel, Franciscus Xaverius menyebarkan agama Katolik di Maluku, terutama Ternate dan Ambon. Masuknya Belanda ke Maluku membuat Maluku menjadi terjajah. Pada awalnya diterima dengan tujuan mengusir Portugis dari Maluku. Namun hal itu berubah setelah Belanda terlalu banyak turun ke dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, kehidupan budaya Kerajaan Ternate dan Tidore. Karena tampaknya tidak begitu banyak memiliki kesempatan menghasilkan karya bentuk kebudayaan. Jenis kebudayaan yang ada pada rakyat Maluku tidak begitu banyak. Kita punya dapat mengetahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. Yang keenam, selanjutnya yaitu puncak kejayaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Di masa kejayaan, Ternate dipimpin oleh Raja Zainal Abidin yang berganti nama menjadi marhum. Sedangkan Tidore dipimpin oleh Ciri Lilia yang
kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Pada saat itu pula, kerajaan Tidore dan Ternate sudah tidak diganggu oleh pihak luar lagi, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kehidupan rakyat kerajaan semakin makmur. Pada masa pemerintahan Sultan Nuku, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate dan Tidore juga meluas, meliputi Pulau Seram, Makean Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, serta Papua. Yang ketujuh, keruntuhan kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran sejak adanya peristiwa adu domba yang dilakukan oleh pihak asing, yakni Portugis dan Spanyol, yang tak lain ingin memonopoli daerah penghasil rempah-rempah terbesar itu. Kemudian adu domba tersebut diketahui oleh Sultan Ternate dan Sultan Tidore, sehingga mereka bergegas untuk bersatu dan kemudian mengusir Spanyol dan Portugis keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak berlangsung lama, sebab pihak VOC telah berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Baiklah, itulah dia presentasi dari kami. Jangan lupa like and comment dan subscribe. Sekian.